Hai, berjumpa lagi di video saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kamera dari Sony, yakni Sony RX100 Mark III. Meskipun sekarang sudah ada yang RX100 Mark VII, tapi apakah Sony RX100 Mark III ini masih layak pakai di tahun 2020? Oke, Sony RX100 Mark III ini dirilis pada tahun 2014 dengan mengusung tema kamera pocket dengan sensor 1 inch cuy. Dengan efektif megapiksel sebesar 20,2 megapiksel. Dan bodinya ini sangat kecil ya. Ini beratnya hanya 287 gram. Saking mungilnya kamera ini sangat mudah sekali buat kita masukin ke dalam kantong cuy. Soalnya ini bodinya compact ya, kamera pocket lah, wajar. Tapi di balik bodinya yang kecil ini, dia punya spek yang cukup dewa cuy. Kenapa saya bilang kamera ini punya spek yang cukup dewa? Yang pertama, dia punya bukaan f1,8. Bukaan f1,8 ini di focal length terlebarnya atau di focal length wide-nya, dan punya bukaan f2,8 di focal length terbesarnya atau di focal length 70 mm-nya. Jadi ketika kita zoom sampai 70 mm, dia punya bukaan aperture lensa di f2,8 paling besar. Dan lensa dari Sony ini punya focal length sebesar 8,8 mm sampai 25,7 mm atau setara di 24 sampai 70 mm di sensor full frame. Ini di focal length 24 mm, dan ini ketika kita zoom sampai focal length 70 mm, ini focal length mentoknya guys di 70 mm. Dengan bukaan sebesar f1,8 di mode wide-nya atau di lensa wide-nya, kalian bisa mendapatkan framing buat vlogging itu seperti ini cuy. Ini kalau dibuat vlogging guys ya, ini kalau dibuat vlogging ini kira-kira framingnya segini. Ini di focal length terlebarnya di 24 mm di sensor full frame atau di setara di 8,8 mm untuk focal length native-nya. Ya, saya pegang tangan tidak pakai apa-apa ini, dan mic-nya juga langsung dari kameranya. Kira-kira ya seginilah kalau dibuat vlogging. Menurut kalian ini gimana? Ini ISO-nya auto guys. ISO-nya auto. Terus shutter speed-nya saya pakai di 200 mm. Ini focal length-nya di 1,8. Ya kira-kira seperti inilah. Meskipun ini focal length-nya di f1,8, kalian jangan ngarepin bokeh sih, karena ya memang sensornya terlalu kecil. Sensor di f1,8 itu sensor 1 inch bukan f1,8 itu setara berapa di sensor full frame. Nanti saya kasih berapa untuk di 1,8-nya ekuivalennya di sensor full frame, nanti akan saya taruh di sini. Ya kira-kira seperti inilah. Ini focal length di 24 mm atau di 8,8 mm-nya. Ini focal length yang paling lebar guys ya. Ya seperti inilah. Dan juga kalian bisa dapat, misalkan kamu mau vlogging di tempat-tempat yang minim cahaya atau ya malam hari lah, mau vlogging malam hari. Ya f1,8 itu masih sangat-sangat layak sih, masih sangat-sangat oke menurut saya buat kita vlogging di kondisi minim-minim cahaya. Apalagi dia punya ISO yang bisa digeber sampai 12.800 cuy.
Dia punya ISO 12 di 12.800. Jadi buat vlogging di tempat-tempat gelap atau di malam hari, ini worth it man. Belum lagi lensa yang dipakai di kamera ini itu dari Zeiss. Zeiss ini dikenal dengan brand yang memang bukan kaleng-kaleng cuy. Lensa rata-rata lensa dari Zeiss itu harganya mahal-mahal. Gak ada lensa dari Zeiss yang murah-murah. Itu lensa rata-rata lensanya mahal-mahal dari Zeiss. Kalau kamu beli baru lensa Zeiss itu rata-rata harganya di atas 5 juta, bahkan di atas 10 juta. Bagi kalian yang memang punya DSLR atau mirrorless yang pengen pakai lensa dari Zeiss, itu sangat-sangat tidak manusiawi jika kalian hanya pengguna biasa lah, bukan untuk kebutuhan profesional. Itu harga lensa dari Zeiss itu sangat-sangat tidak manusiawi men. Kita masuk ke tombol-tombol ya. Di sini kita disediakan banyak tombol sih untuk ukuran kamera pocket ini tuh sudah termasuk lumayan banyak sih tombolnya. Karena di sini kita dikasih tombol opsi untuk pengaturan full auto. Di sini kita bisa rubah pengaturannya, kita mau pakai mode mana sih. Di sini ada roda putarnya, kita bisa merubah ke auto ataupun manual exposure. Full manual exposure pun juga bisa di sini. Bagi kamu yang memang suka ngotak-ngatik settingan kamera, di sini juga sudah disediakan pengaturan full manual exposure. Buat settingan auto juga bisa. Atau buat kalian yang memang males buat ganti settingan kamera, di sini juga sudah bisa pakai settingan auto. Jadi settingan auto di sini secara tidak langsung kalian membiarkan kamera kalian yang men-setting semua pengaturan exposure pada kameranya, baik itu ISO. Dan di sini kita juga sudah disediakan flash. Kita di sini ada pop-up flash. Buat jaga-jaga takutnya sewaktu-waktu kita butuh flash tambahan dari kamera. Dan juga di sini kita sudah disediakan viewfinder men. Bayangkan kamera pocket punya viewfinder guys. Di sini ada viewfinder. Kita bisa tarik di sini. Ini ada viewfinder. Kita bisa tarik tombol yang bisa tarik ke bawah tombol yang ada di sini. Otomatis pop-up viewfindernya akan muncul. Viewfinder ini punya resolusi sebesar 1.440.000 dots. Jadi ya sangat-sangat tajam sih viewfindernya. Dengan resolusi sebesar itu menurut saya memang sudah lumayan sih, sudah sangat-sangat cukup untuk kelas kamera pocket. Dan poin yang paling penting dari kamera ini yakni layarnya bisa flip mamen. Jadi untuk kebutuhan live vlogging ini worth it parah. Ini worth it parah. Jadi kalian bisa selfie ria ataupun bisa vlogging lah, preview. Oke, jika kalian previewnya kayak gini bisa preview guys. Dan kembali ke pembahasan kamera ini. Untuk mode recording video dari kamera ini, kita sudah bisa merekam video di mode MP4, AVC HD sampai XAVC cuy. Tapi untuk XAVC kalian membutuhkan memori khusus untuk merekam di mode XAVC ini, yakni memori SDHC atau SDXC V30U3 seperti ini. Ini dari Sony. Ada sih yang dari SanDisk, cuman saya lagi pakai sih kan memorinya. Cuman ini dari Sony, ini V30 ini sudah bisa merekam 4K ataupun XAVC. Memorinya seperti ini cuy. Kelihatan kan? Untuk frame rate FPS video recording dari kamera ini sudah bisa merekam up to 120 fps di mode NTSC, tapi di resolusi 720p. Jika kalian ingin merekam di 1080p, maksimum fps yang bisa didapat hanya 60 fps saja. Jadi buat kalian yang suka slow motion, kamera ini worth it parah cuy. Apalagi kamera ini juga sudah dilengkapi WiFi dan NFC. Jadi buat kebutuhan transfer file dari kamera langsung ke handphone ataupun ke smartphone ini aman.
sudah bisa transfer file langsung dari kamera ke handphone karena sudah dilengkapi WiFi dan NFC. Untuk hasil foto-foto dari kamera ini, biasanya f1.8 itu kita bisa menghasilkan bokeh yang sangat cantik. Tapi kamera ini pengecualian. Meskipun dia punya bukaan f1.8, tapi dia punya sensor yang ya lumayan kecil lah, cuman 1 inch. Jadi hanya bisa membantu di kondisi-kondisi minim-minim cahaya karena bukaannya lebar. Tapi untuk mendapatkan depth of field yang sempit itu sangat-sangat sulit karena dia punya sensor yang sangat kecil meskipun bukaannya f1.8. Kira-kira seperti ini hasil foto-foto dari kamera Sony RX100 Mark III ini. Dan sekarang masuk ke kesimpulan, apakah kamera ini worth it? Jadi gini, kamera ini sekarang di April 2020 punya harga second di 4 jutaan. Kalau barunya itu ada di harga 6,5 sampai 7 jutaan. Sony RX100 Mark III itu barunya di 6,5 sampai 7 juta. Bahkan ada yang jual di atas 7 juta. Cuman rata-rata itu paket bundling sama memory card, tas, tripod. Tapi kalau kalian cuman ingin kameranya doang, itu ada sih yang jual 6,5 juta. Jadi untuk siapa kamera ini dibuat? Ya buat kalian para vlogging yang memang butuh kamera dengan kemampuan yang sangat baik atau yang kemampuan yang sangat bagus. Ini the best lah. Ini kamera pilihan terbaik buat kalian yang pengen punya kamera yang simple tapi punya kualitas yang punya spek dewa lah. Juga buat kalian yang profesional pun di dunia fotografi dan videografi, ini buat jadi secondary kamera ini masih worth it saja. Karena untuk kebutuhan profesional ini the best cuy. Ya masih layak lah untuk kebutuhan profesional, masih layak lah buat jaga-jaga di lokasi. Siapa tahu kekurangan kamera, ini bisa jadi kamera cadangan sih. Dan mungkin sekian dulu review kamera Sony RX100 Mark III ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan like video ini jika kalian suka, dan dislike saja jika tidak suka. Jika masih ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.